Anda telah beroperasi beberapa tahun belakangan ini di Indonesia. Bagaimana juga Anda melihat peran dari toko kripto untuk memberikan dampak tersendiri perkembangan cryptocurrencies dan adopsinya di Indonesia? Baik, toko kripto sudah kurang lebih jalan 7 tahun sekarang di Indonesia. Kita melihat juga industri ini sebenarnya sudah hadir lebih awal, walaupun baru diakui semenjak tahun 2018. Tapi sebenarnya transaksi kripto sendiri sudah hadir jauh sebelum itu. Bahkan memang dulu mungkin teman-teman bisa mengenal berbagai macam platform yang ada di global dan juga tentunya di Indonesia. Sekarang mungkin sudah lebih baik ya, karena sudah ada regulasinya, sudah diakui juga, dan juga sudah bisa diperdagangkan secara resmi. Gitu. Jadi peran kami tentunya kami terus mendorong adopsi mengenai kripto, mengenai blockchain, dan juga industri secara luas kepada masyarakat Indonesia, karena ini merupakan kesempatan dan peluang besar bagi Indonesia sendiri untuk bisa mengcapture atau menangkap kesempatan baru, peluang baru di industri yang mungkin saat ini di dunia sedang tumbuhnya sangat baik, tapi belum memiliki bisa dibilang tangkapan yang cukup luas gitu bagi negara-negara lain contohnya. Jadi ini merupakan kesempatan besar bagi negara kita dan juga tentunya bagi masyarakat luas untuk bisa mengadopsi sebagai early adopters ya di industri aset kripto juga gitu. Jadi kita akan dorong terus dari toko kripto baik dari segi teknologinya, dari segi produk, dan juga tentunya dari segi edukasi dan literasi. Oke, Mas Iqbal, bagaimana Anda melihat pandangan toko kripto terhadap arah kebijakan regulasi di kripto di Indonesia, terutama adanya perpindahan dari pengawasan Bapepti ke OJK? Apa yang berpengaruh secara langsung terhadap bagaimana ini beroperasi toko kripto di Indonesia? Ya, industri kripto kita bisa lihat dari segi transaksi volume itu tumbuh 3 kali lipat dibandingin tahun lalu. Ke 650 triliun secara total. Ini pertumbuhan yang sangat masif ya, di bawah naungannya Bapepti. Sebelumnya kita sudah bertumbuh dari industri yang cukup kuat dalam 5 tahun terakhir. Kemudian sekarang dengan hadirnya OJK ini memberikan tambahan kekuatan juga nih bagi industri kripto, karena ekosistemnya juga semakin berkembang. Kita ketahui bahwa semenjak hadirnya OJK, sekarang kripto diakui sebagai salah satu aset keuangan. Gitu. Ini memberikan kita potensi untuk kolaborasi dengan lembaga jasa keuangan lainnya, mendorong ekosistemnya menjadi lebih luas, dan tentunya ini bisa mendorong inovasi-inovasi jadi lebih banyak. Gitu. Jadi tidak hanya terbatas lagi hanya di perdagangan saja, tapi bisa juga ke tokenisasi, kemudian ada potensi juga untuk real world asset, dan juga tadi kolaborasi dengan pasar modal dan tentunya lembaga keuangan lainnya. Gitu. Jadi memang dengan hadirnya OJK ini memberikan kesempatan. Apalagi dengan metode yang digunakan OJK, yaitu soft lending ya, ke industri aset kripto, ini memberikan kita kesempatan untuk berkolaborasi lebih lanjut. Jadi Anda melihatnya justru lebih baik di bawah pengawasan OJK? Saya melihat ada potensi yang lebih besar dengan adanya peran aktif OJK di dalamnya. Tentunya regulasi dan inovasi harus terus berkolaborasi. Komunikasi yang terjalin seperti apa untuk toko kripto bersama dengan OJK ataupun dulu sebelumnya Bapepti, Mas? Ya, jadi dari toko kripto tentunya kita juga tidak sendiri, kita bersama Asosiasi Pedagang Aset Kripto dan juga Asosiasi Blockchain Indonesia, dan tentunya sekarang dengan adanya OJK dan regulator lainnya gitu ya, kita sama-sama membuat industrinya menjadi lebih aman, lebih nyaman, dan tentunya kita ingin mendorong bahwa adopsinya lebih besar lagi. Gitu. Adopsi ini tidak hanya di bagian investornya saja, tapi juga pada ekosistem lokal, seperti adanya proyek-proyek lokal di Indonesia. Kemudian juga adopsi aset kripto ke lembaga jasa keuangan lainnya, itu yang bakal terus kita dorong sih. Yang paling mungkin kalau dari segi adopsi kita tahu bahwa literasi keuangan di Indonesia itu lebih rendah dibanding inklusinya, gitu ya. Nah ini menjadi tantangan juga nih bagi aset kripto. Itu yang sama-sama kita juga coba lakukan. Seperti bulan Februari lalu kita melakukan edisi ketiga dari bulan literasi kripto, di mana 1 bulan full itu kita melakukan edukasi secara masif ke masyarakat. Gitu. Kalau untuk toko kripto sih kita nggak hanya di bulan tersebut saja, kita melakukan dalam sepanjang tahun. Tapi benar-benar di bulan itu seluruh pemain industri, baik itu dari exchange dan juga dari regulator, itu kita berkolaborasi sama-sama. Kita terima kasih sekali atas supportnya kemarin, itu OJK benar-benar membantu kita ini ya untuk bisa penetrasi pasar ke kota-kota yang mungkin sebelumnya belum terjangkau dari teman-teman yang lain. Sekarang mengenai demand terhadap cryptocurrencies, bagaimana Anda melihat adopsi dari cryptocurrencies ini ke depannya dengan adanya gejolak ekonomi yang ada di global, seperti Trump dan kemarin data refleksi prokal, tapi juga di satu sisi kalau dari global,
pemerintahan Trump sepertinya memiliki keberpihakan tersendiri terhadap cryptocurrencies dengan adanya regulasi yang dikerahkan yang somehow pro cryptocurrencies. Nah, bagaimana lihat prospek ini? Prospek ke depan untuk cryptocurrencies dengan adanya keadaan dan dinamika yang ada di global dan juga regulasi yang ada di domestik, Mas Iqbal. Baik, ini merupakan hal yang sangat menarik menurut saya karena Bitcoin sendiri sebagai kripto pertama itu tidak dimiliki oleh negara manapun. Itu yang paling penting. Jadi dominasinya tidak ada. Biasanya kan kalau misalnya kayak pasar modal itu kan memang per negara gitu ya. Ataupun aset emas misalnya itu kan memang tergantung dari produksi dari negara tersebut. Sedangkan Bitcoin ini tidak ada yang memilikinya. Jadi benar-benar truly decentralized. Yang menarik adalah pidatonya Presiden Trump kurang lebih seminggu terakhir. Beliau bilang kalau Amerika Serikat tidak bertindak, tidak mengadopsi industri kripto, ini akan diambil oleh China. Gitu. Jadi di situ sudah ada urgensi dari bahkan Amerika Serikat sendiri sebagai mungkin market leader ya di industri ya, di global untuk menangkap nih, mengcapture peluang yang ada di industri aset kripto. Jadi ini menjadi ekosistemnya makin menarik. Karena sebelumnya itu hanya pasar retail aja gitu kan. Dan baru masuk institusional tuh mulai tahun lalu, di mana hedge fund besar seperti BlackRock, Fidelity sudah mulai masuk ke aset kripto dengan menghadirkan Bitcoin ETF gitu. Sekarang kita tidak ngomongin hanya institusi, tapi juga negara. Jadi sudah mulai ada perebutan eksistensi dari negara-negara maju, negara-negara besar terhadap industri aset kripto. Nah ini yang menjadikan industrinya makin menarik dan tentunya jadi kesempatan besar buat Indonesia. Kenapa? Karena saat ini industri baru yang pertumbuhannya cukup fantastis itu salah satunya adalah industri kripto. Gitu. Dan ini belum ada negara yang benar-benar capture ini secara lengkap gitu ataupun secara luas. Mungkin yang bisa saya bilang yang paling maju adalah Dubai saat ini. Tapi di negara Asia lainnya ini belum menjadi suatu fokus bagi negara tersebut. Dan apalagi di Asia Tenggara yang biasanya didominasi sama Singapura ya untuk perkembangan industri keuangan. Nah ini saat ini Singapura even belum di depan lah. Gitu. Jadi ini kesempatan benar-benar bagi Indonesia untuk kita bisa ambil potensinya, ambil peluangnya. Tapi berdasarkan data Indonesia adopsinya oke ya Mas ya untuk cryptocurrencies ya. Bagus banget. Apa menurut Anda yang menyebabkan mindset apa yang dimiliki masyarakat Indonesia sehingga adopsi cryptocurrency di Indonesia ini agresif gitu Mas ternyata. Apakah tidak suka diatur gitu? Atau seperti apa? Ataukah memang lebih kepada ya bentuk-bentuk investasi yang cukup menarik, cukup dinamis, atau karena memang pendalaman pasar keuangan di Indonesia memang belum dalam dan juga variety dari instrumen investasi belum sebegitu banyak, jadi cryptocurrency jadi alternatif. Bagaimana sih Anda melihatnya? Saya melihatnya justru industri itu sekarang itu didominasi sama anak-anak muda, Mbak. Gitu. Jadi penggeraknya itu justru anak-anak muda nih, 35 tahun ke bawah. Yang menarik yang mereka cari itu bukan tadi ya, mungkin tadi apa tidak ingin diatur atau segala macam, bukan seperti itu. Tapi saya melihatnya adalah kesempatan di volatility-nya, yaitu potensi capital gain-nya, spekulasinya. Kemudian yang kedua adalah flexibility dan kemudahannya.